Aku dipaksa menikah oleh ibuku dengan seorang kakek tua untuk melunasi hutang keluarga. Saat malam pertama hal yang tak terduga terjadi ternyata. Matahari mulai tenggelam di balik bukit-bukit hijau yang mengelilingi desa kecil tempat Sekar tinggal. Udara sore itu terasa lembab, membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan melanda sepanjang hari. Namun, bagi Sekar, suasana damai ini tak mampu menenangkan hatinya yang gelisah. Di dalam rumah sederhana keluarga mereka, suara-suara pelan beradu dengan ketegangan yang menyelimuti ruang tamu. "Kami tidak punya pilihan lain, Nak," kata ayahnya Pak Surya, dengan suara serak yang dipenuhi rasa bersalah. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, kerutan mendalam menghiasi dahinya, sementara matanya memandang Sekar dengan tatapan memohon. "Jika kamu tidak menerima tawaran Pak Harjo, kita akan kehilangan segalanya." Sekar duduk di kursi kayu sederhana, jemarinya memainkan ujung kain jarik yang ia kenakan. Hatinya terasa seperti terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ada cintanya pada Andi, pemuda baik hati yang telah menemaninya selama 4 tahun terakhir. Mereka berencana untuk menikah suatu hari nanti, meskipun rencana itu masih samar-samar karena kondisi finansial mereka. Di sisi lain, ada keluarganya. Ayahnya yang sakit-sakitan, ibunya yang bekerja keras sebagai penjahit, dan adik laki-lakinya yang masih duduk di bangku sekolah. Jika ia menolak tawaran ini, keluarganya akan hancur. Pak Harjo, pengusaha sukses yang berusia 50 tahun, adalah pria yang datang entah dari mana. Ia tiba-tiba muncul di desa mereka beberapa minggu lalu, membawa proposal yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ia akan melunasi semua utang keluarga Sekar, memberikan modal untuk memulai bisnis baru, dan bahkan membangun rumah baru bagi mereka. Namun, ada satu syarat. Sekar harus menikah dengannya. Apa aku benar-benar harus melakukan ini? Gumam Sekar pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya berkaca-kaca saat ia memandang orang tuanya, yang tampak begitu rapuh. Di hadapannya, ibunya, Bu Ratih, duduk di samping ayahnya, tangannya gemetar saat ia meraih tangan Sekar. "Kami tahu ini sulit untukmu, sayang. Tapi demi keluarga, demi masa depanmu sendiri, tolonglah. Kami hanya ingin kamu bahagia." Namun, Sekar tahu bahwa kebahagiaan itu rasanya semakin jauh darinya. Pikirannya dipenuhi oleh wajah Andi, senyum, hangatnya, dan janji-janji manis yang pernah mereka buat bersama. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan semua itu? Bagaimana mungkin ia bisa menjalani hidup dengan seorang pria yang hampir 2 kali lipat usianya? Pada malam itu, Sekar duduk di tepi ranjangnya, memandangi foto dirinya dan Andi yang terpajang di meja rias. Foto itu diambil saat perayaan ulang tahun desa setahun lalu. Senyum mereka begitu tulus, begitu penuh harapan. Sekar meraih foto itu, memeluknya erat-erat, dan air mata mulai mengalir deras di pipinya. Esok paginya, Sekar membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Dengan langkah berat, ia mendatangi rumah Pak Harjo, di mana pria itu sudah menunggunya dengan senyum puas di wajahnya. Ia mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa, saat Pak Harjo mengulurkan tangan untuk menyambutnya. Di dalam hatinya, Sekar merasa seolah-olah ia sedang menyerahkan separuh jiwanya kepada nasib yang tak pasti. Namun, ada satu hal yang belum ia ketahui. Di balik senyum ramah Pak Harjo, tersimpan rahasia-rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Upacara pernikahan berlangsung sederhana, namun penuh dengan ketegangan yang tersembunyi di balik senyum-senyum dipaksakan. Sekar mengenakan kebaya merah tua yang dulu dipakai ibunya saat menikah, tapi gaun itu terasa begitu berat di tubuhnya, seolah-olah melambangkan beban baru yang harus ia tanggung. Matanya kosong. Meskipun bibirnya tersenyum tipis untuk menyenangkan tamu-tamu yang hadir, tetangga desa dan beberapa kerabat dekat. Pak Harjo tampak rapi dalam setelan jas hitamnya, wajahnya tenang dan penuh percaya diri. Ia memegang tangan Sekar dengan lembut saat mereka berdiri di depan penghulu, tapi sentuhan itu terasa dingin bagi Sekar, seperti angin malam yang menusuk tulang. Di sudut ruangan, Andi duduk diam, matanya tertuju pada pasangan pengantin dengan tatapan penuh kemarahan dan kekecewaan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama acara berlangsung.
hanya bangkit dan pergi tanpa pamit setelah prosesi selesai. Setelah pernikahan, Sekar meninggalkan rumah keluarganya untuk tinggal di rumah Pak Harjo, sebuah villa megah di pinggiran kota yang jauh dari desa tempat ia dibesarkan. Rumah itu besar dan mewah, dengan halaman luas yang dipenuhi bunga-bunga indah dan kolam ikan yang tenang. Namun, bagi Sekar, rumah itu terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya yang tinggi dan pintu-pintu besar memberikan kesan isolasi yang membuatnya semakin merasa sendirian. Di minggu pertama pernikahannya, Pak Harjo tampak berusaha keras untuk bersikap baik kepada Sekar. Ia membawakannya teh setiap pagi, menanyakan apakah ia butuh sesuatu, bahkan mengundangnya untuk makan malam romantis di restoran mewah. Namun, semua itu terasa hampa bagi Sekar. Ia tidak bisa merasakan kehangatan atau keintiman dalam hubungan ini. Setiap kali Pak Harjo mencoba menyentuhnya, ia menarik diri dengan halus, mencari alasan untuk menjaga jarak. "Kenapa kamu selalu begitu dingin padaku?" tanya Pak Harjo suatu malam. Suaranya lebih lembut daripada biasanya. Mereka sedang duduk di ruang tamu, lampu kristal besar di atas kepala mereka memancarkan cahaya yang terlalu terang untuk suasana. Hati Sekar. Aku hanya belum terbiasa," jawab Sekar pelan, menghindari kontak mata. Ini semua terjadi begitu cepat. Pak Harjo menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Aku mengerti. Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi aku berharap, seiring waktu, kamu bisa melihat bahwa aku benar-benar ingin membuatmu bahagia." Sekar hanya diam. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai kata-kata itu. Baginya, pernikahan ini bukan tentang kebahagiaan, melainkan tentang kewajiban dan pengorbanan. Beberapa minggu kemudian, sikap Pak Harjo mulai berubah. Awalnya, ia tampak sabar dan pengertian, tetapi lambat laun, ia menjadi lebih dingin dan sering pulang larut malam. Saat ia akhirnya tiba di rumah, ia langsung masuk ke kamar tidurnya tanpa berkata apa-apa kepada Sekar. Ada kalanya telepon genggamnya berdering di tengah malam, dan ia akan menjawabnya dengan suara rendah, seolah-olah tidak ingin Sekar mendengar isi pembicaraannya. Rasa penasaran Sekar mulai tumbuh. Suatu malam, saat Pak Harjo sedang mandi, ia nekat membuka riwayat panggilan di telepon genggam suaminya. Nama-nama asing muncul di layar, termasuk seorang wanita bernama Laras. Sekar tidak tahu siapa dia, tapi ada sesuatu di nama itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, Sekar mencoba menyelidiki lebih lanjut tentang Laras. Ia bertanya kepada asisten rumah tangga Pak Harjo, Bu Siti, yang telah bekerja di sana selama bertahun-tahun. "Laras? Oh, dia mantan istri Pak Harjo," jawab Bu Siti dengan nada hati-hati, seolah-olah takut mengatakan terlalu banyak. "Mantan istri?" Sekar terkejut. Kenapa mereka bercerai? Bu Siti ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, "Katanya, karena Pak Harjo berselingkuh. Tapi aku tidak tahu pasti, Nak. Yang jelas, mereka tidak berpisah dengan baik-baik." Jawaban itu membuat Sekar semakin gelisah. Apakah Pak Harjo masih menjalin hubungan dengan Laras? Mengapa ia menikahinya jika ia masih memiliki ikatan dengan wanita lain? Sekar merasa semakin terisolasi di rumah megah itu. Ia jarang keluar, karena Pak Harjo melarangnya pergi tanpa izin. "Untuk keamananmu," katanya suatu hari. Tapi bagi Sekar, itu terasa seperti penjara. Ia mulai merindukan desanya, keluarganya, dan Andi. Ia sering duduk di tepi kolam ikan, memandangi air yang tenang sambil memikirkan kehidupan yang dulu ia miliki. Suatu sore, saat ia sedang duduk di sana, ponselnya berdering. Itu adalah Andi. Jantungnya berdebar kencang saat ia melihat nama itu di layar. Ia ragu sejenak, lalu akhirnya menjawab panggilan itu. "Sekar, apa kabarmu?" Suara Andi terdengar lembut, tapi ada nada kepedihan di dalamnya. Aku baik-baik saja," jawab Sekar, suaranya bergetar. Andi terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tahu kamu tidak bahagia di sana. Jika kamu butuh bantuan, aku akan selalu ada untukmu." Air mata mulai mengalir di pipi Sekar. Untuk pertama kalinya sejak pernikahannya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu.
Ia sudah membuat keputusan, dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Malam itu, Sekar berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar yang luas. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya Pak Harjo? Apa hubungannya dengan Laras? Dan yang paling penting, apakah ia akan pernah menemukan kebahagiaan di pernikahan ini? Namun, satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang suaminya, bahkan jika itu berarti mengambil risiko besar. Angin dingin berhembus pelan melalui celah-celah jendela kamar tidur Sekar. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Setelah percakapan singkat dengan Andi beberapa hari lalu, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Namun, rasa takut dan keraguan terus menghantuinya. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tentang Pak Harjo. Siapa sebenarnya pria ini? Apa motifnya menikahi dirinya? Dan apa hubungannya dengan Laras, mantan istrinya? Semua kejanggalan yang ia rasakan selama ini mulai membentuk sebuah pola yang mengkhawatirkan. Ia tidak bisa lagi hanya duduk diam dan membiarkan nasibnya ditentukan oleh orang lain. Sekar mulai menyelidiki lebih dalam tentang kehidupan Pak Harjo. Ia menggunakan setiap kesempatan saat suaminya tidak ada di rumah untuk mencari petunjuk. Di ruang kerja Pak Harjo, ia menemukan dokumen-dokumen penting yang disembunyikan di laci, meja. Ada kontrak-kontrak bisnis, surat-surat utang, bahkan foto-foto lama yang menunjukkan Pak Harjo bersama seorang wanita cantik, yang ia yakini adalah Laras. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah surat ancaman dari seseorang bernama Tuan Raka. Dalam surat itu, Tuan Raka meminta Pak Harjo untuk melunasi utang besar kepada organisasi mafia lokal dalam waktu 1 bulan, atau konsekuensinya akan sangat fatal. Sekar merasa ngeri membaca kata-kata itu. Jadi, inilah alasan sebenarnya mengapa Pak Harjo menikahinya? Apakah ia hanya menggunakan pernikahan ini sebagai cara untuk melunasi utangnya? Beberapa hari kemudian, Sekar mendengar percakapan antara Pak Harjo dan seseorang di telepon. Ia bersembunyi di balik pintu ruang kerja. Hatinya berdebar kencang saat mendengar suara suaminya. "Aku sudah melakukan apa yang kau minta," kata Pak Harjo dengan nada dingin. "Aku menikahinya, dan sekarang dia tinggal di rumahku. Kau harus memberiku waktu untuk melunasi sisanya." Sekar menahan napas. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Jadi, semua ini benar-benar tentang uang? Ia hanyalah alat bagi Pak Harjo untuk melunasi utangnya kepada mafia? Setelah percakapan itu berakhir, Sekar kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Hatinya hancur, tapi ia juga merasa marah. Marah pada dirinya sendiri karena telah begitu mudah percaya, marah pada keluarganya yang memaksanya melakukan ini. Dan yang paling penting, marah pada Pak Harjo atas semua kebohongannya. Sekar tahu bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam dan menerima semua ini. Ia memutuskan untuk membalas dendam. Tapi bagaimana caranya? Ia tidak punya cukup informasi untuk melawan Pak Harjo secara langsung. Maka, ia memutuskan untuk menghubungi Andi lagi. "Andi, aku butuh bantuanmu," katanya suatu malam melalui telepon, suaranya penuh keteguhan. "Aku tahu kamu mungkin membenciku sekarang, tapi aku butuh seseorang yang bisa kupercaya." Andi terdiam sejenak, lalu menjawab, "Apa yang terjadi, Sekar?" Sekar menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya, tentang surat ancaman, tentang Laras, tentang utang Pak Harjo kepada mafia. Ia meminta Andi untuk membantunya mengumpulkan bukti tentang aktivitas ilegal Pak Harjo. "Aku ingin memastikan bahwa dia tidak bisa lagi menyakiti siapapun," kata Sekar dengan nada tegas. Andi setuju untuk membantu, meskipun ia masih merasa sakit hati. "Aku akan membantumu, tapi aku harap kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan," katanya. Namun, semakin dalam, Sekar terlibat dalam rencana balas dendamnya, semakin ia merasa bimbang. Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Apakah ia benar-benar ingin menghancurkan Pak Harjo? Meskipun ia tahu bahwa pria itu mungkin memiliki
alasan tersendiri untuk melakukan semua ini? Suatu malam, saat ia sedang duduk di tepi kolam ikan, ia memikirkan tentang semua yang telah terjadi. Ia ingat bagaimana Pak Harjo awalnya tampak baik dan lembut, bagaimana ia berusaha keras untuk membuatnya nyaman. Apakah semua itu hanya sandiwara? Atau apakah ada sisi lain dari Pak Harjo yang belum ia lihat? Beberapa hari kemudian, Sekar bertemu dengan Laras secara tak sengaja. Saat itu, ia sedang berbelanja di pasar tradisional di kota, mencoba melarikan diri sejenak dari tekanan di rumah. Laras, yang ternyata masih tinggal di kota itu, mengenali Sekar dan mendekatinya. "Kamu pasti istri baru Harjo, kan?" tanya Laras dengan nada datar, tapi matanya penuh dengan rasa penasaran. Sekar mengangguk pelan. "Ya, aku Sekar." Laras tersenyum tipis, lalu berkata, "Jadi, kamu adalah gadis yang ia gunakan untuk melunasi utangnya." Sekar terkejut. "Apa maksudmu?" Laras menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan kisahnya. Ia menjelaskan bahwa Pak Harjo dulunya adalah seorang pengusaha yang ambisius, tapi juga ceroboh. Ia terlibat dalam bisnis ilegal dan akhirnya terjerat utang besar kepada mafia. Ketika ia gagal membayar utangnya, mafia mulai mengancamnya. Itulah sebabnya ia menceraikan Laras dan menikahi Sekar untuk melunasi utangnya dengan uang keluarga. "Sekar, Harjo bukan pria jahat," kata Laras pelan. "Dia hanya terjebak dalam situasi yang sulit. Tapi jika kamu tetap tinggal dengannya, kamu akan menjadi korban berikutnya." Kata-kata itu membuat Sekar semakin bingung. Apakah ia harus melanjutkan rencana balas dendamnya? Atau apakah ia harus mencoba memahami Pak Harjo dan mencari solusi lain? Malam itu, Sekar duduk di tepi ranjangnya, memandangi ponselnya yang masih menyimpan nomor Andi. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan membalas dendam pada Pak Harjo dan menghancurkan hidupnya? Atau apakah ia akan mencoba memperbaiki hubungan mereka, meskipun penuh dengan rasa sakit dan kebohongan? Namun, satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia harus mengambil kendali atas hidupnya sendiri, apapun risikonya. Minggu-minggu berikutnya menjadi titik balik dalam kehidupan Sekar. Setelah pertemuannya dengan Laras, ia mulai melihat Pak Harjo dari sudut pandang yang berbeda. Pria itu bukan hanya seorang penipu atau manipulator, seperti yang selama ini ia duga. Ada sisi lain dari dirinya, sisi yang rapuh, penuh tekanan, dan terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Butuh waktu bagi Sekar untuk membuka hatinya, bahkan sedikit demi sedikit. Awalnya, ia masih mencurigai setiap langkah Pak Harjo. Tetapi lama-kelamaan, ia mulai melihat tanda-tanda bahwa pria itu mungkin benar-benar peduli padanya. Suatu malam, setelah makan malam yang hening, Pak Harjo meminta Sekar untuk duduk bersamanya di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh dengan ketulusan. "Sekar," katanya pelan, "aku tahu kamu tidak bahagia di sini. Aku juga tahu kamu merasa terjebak dalam pernikahan ini." Sekar menatapnya dengan waspada, tidak yakin kemana arah pembicaraan ini. "Aku tidak akan memaksa kamu untuk tinggal jika kamu benar-benar ingin pergi," lanjut Pak Harjo. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku menikahimu bukan hanya karena utang. Aku melihat sesuatu dalam dirimu, kekuatan, keteguhan, dan cahaya yang membuatku merasa ada harapan." Kata-kata itu membuat Sekar terdiam. Ia tidak mengharapkan pengakuan seperti itu dari Pak Harjo. Selama ini, ia mengira pria itu hanya memanfaatkannya, tapi ternyata ada lebih dari itu. "Apa maksudmu?" tanyanya akhirnya. Suaranya bergetar. Pak Harjo menghela napas panjang, lalu mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia menjelaskan bagaimana ia terlibat dalam bisnis ilegal karena ambisinya yang berlebihan, bagaimana ia kehilangan segalanya termasuk keluarganya, dan bagaimana ia berusaha keras untuk bangkit kembali. Namun, meskipun ia berhasil membangun kembali kekayaannya, ia merasa kosong, seolah-olah hidupnya tidak memiliki arti lagi. "Ketika aku bertemu denganmu," kata Pak Harjo, suaranya semakin pelan, "aku merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua.
Kamu memberiku harapan bahwa mungkin aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Sekar merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah ia harus percaya pada kata-kata itu. Tapi ada sesuatu dalam nada suara Pak Harjo yang membuatnya merasa bahwa pria itu benar-benar jujur. Setelah pembicaraan itu, hubungan mereka mulai berubah. Pak Harjo tidak lagi pulang larut malam atau menerima telepon misterius tanpa penjelasan. Ia mulai melibatkan Sekar dalam keputusan-keputusan penting, bahkan meminta pendapatnya tentang rencana bisnisnya. Ia juga sering mengajaknya berbicara tentang hal-hal kecil, tentang masa kecilnya, tentang mimpi-mimpinya yang belum terwujud. Sekar mulai merasakan bahwa ada sisi lain dari Pak Harjo yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu bukan hanya pengusaha sukses yang dingin dan misterius, tapi juga seorang manusia biasa yang memiliki rasa takut, keraguan, dan harapan. Namun, meskipun hubungan mereka mulai membaik, Sekar masih merasa ragu. Apakah ia bisa benar-benar mempercayai Pak Harjo? Apakah pria itu benar-benar berubah, atau hanya berpura-pura untuk mempertahankan pernikahan ini? Di tengah perubahan ini, Sekar masih sering berkomunikasi diam-diam dengan Andi. Pemuda itu terus mendesaknya untuk meninggalkan Pak Harjo dan kembali kepadanya. "Kamu tidak bisa terus hidup seperti ini, Sekar," kata Andi suatu malam melalui telepon. "Dia hanya memanfaatkanmu. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya." Sekar terdiam. Kata-kata Andi terdengar masuk akal, tapi hatinya mulai bimbang. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara dirinya dan Pak Harjo. Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, tapi nyata adanya. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya," jawab Sekar akhirnya. Andi terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, tapi ingat, aku akan selalu menunggumu." Setelah percakapan itu, Sekar merasa semakin bingung. Di satu sisi ada Andi, cintanya yang lama, yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Di sisi lain, ada Pak Harjo, suaminya, yang mulai menunjukkan sisi baiknya dan membuatnya merasa dibutuhkan. Beberapa hari kemudian, sebuah surat misterius tiba di rumah mereka. Surat itu ditujukan kepada Pak Harjo, tapi Sekar secara tidak sengaja membacanya saat membersihkan meja kerjanya. Isi surat itu membuatnya terkejut. Surat itu berasal dari mafia yang menuntut utang Pak Harjo. Mereka memberikan ultimatum terakhir. Jika utang tidak dilunasi dalam waktu 1 minggu, mereka akan mengambil tindakan tegas, tidak hanya terhadap Pak Harjo, tapi juga terhadap keluarganya. Sekar merasa ngeri membaca kata-kata itu. Jadi, ancaman itu masih ada. Dan jika Pak Harjo gagal membayar, bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tapi juga keluarga Sekar. Ia langsung menghadap Pak Harjo, memperlihatkan surat itu padanya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini?" tanyanya dengan nada marah. Pak Harjo tampak terkejut, lalu menghela napas panjang. Aku tidak ingin kamu khawatir. Aku sudah mencoba mencari cara untuk melunasi utang itu, tapi apa?" desak Sekar. "Aku kehabisan waktu," jawab Pak Harjo pelan, matanya penuh dengan keputusasaan. Malam itu, Sekar duduk di tepi kolam ikan, memandangi air yang tenang sambil memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan meninggalkan Pak Harjo dan menyelamatkan dirinya sendiri? Atau apakah ia akan tetap tinggal dan membantu pria itu menghadapi masalahnya? Namun satu hal yang ia yakini, pernikahannya dengan Pak Harjo bukan lagi sekadar tentang pengorbanan. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya. Sesuatu yang mungkin bisa disebut cinta. Minggu terakhir sebelum ultimatum mafia berakhir adalah minggu yang paling menegangkan dalam hidup Sekar. Setiap detik terasa seperti jam, dan setiap keputusan yang ia ambil dipenuhi dengan ketidakpastian. Pak Harjo tampak semakin putus asa, mencoba segala cara untuk melunasi utangnya, menjual aset, meminjam dari teman-temannya, bahkan menghubungi Laras untuk meminta bantuan. Namun, semua upayanya gagal. Utang itu terlalu besar, dan waktu mereka hampir habis. Sekar merasa dirinya terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ada keluarganya yang bergantung pada uang Pak Harjo untuk bertahan hidup. Di sisi lain, ada Andi,
yang masih menunggunya dengan janji akan kebahagiaan tanpa tekanan. Tapi yang paling membuatnya bimbang adalah perasaannya sendiri. Perasaan yang mulai tumbuh terhadap Pak Harjo, meskipun pria itu telah menyakitinya berkali-kali. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di ruang tamu, Pak Harjo mengambil tangan Sekar dengan lembut. "Aku tidak bisa membiarkanmu terlibat lebih jauh dalam masalah ini," katanya dengan suara serak. "Aku akan menyerahkan diri kepada mafia. Mungkin, jika aku pergi, mereka akan membebaskanmu dan keluargamu." Sekar menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tidak bisa melakukan itu," katanya dengan nada tegas. "Aku sudah terlibat. Apakah kamu sadar? Aku tidak akan membiarkanmu menyerah begitu saja." Pak Harjo tersenyum tipis, tapi matanya penuh dengan rasa bersalah. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Sekar. Itu satu-satunya hal yang aku inginkan." Esok harinya, Sekar memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia menghubungi Andi dan meminta bantuannya untuk terakhir kalinya. Bukan untuk meninggalkan Pak Harjo, tapi untuk menyelamatkannya. "Andi, aku butuh uang," katanya dengan nada mendesak saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. "Berapapun yang kamu punya, aku akan mengembalikannya nanti, aku janji." Andi terkejut. "Untuk apa?" "Untuk melunasi utang Pak Harjo," jawab Sekar pelan. "Aku tidak bisa membiarkannya mati karena ini. Aku sudah terlalu banyak kehilangan." Andi menatapnya dengan tatapan penuh emosi. "Jadi kamu benar-benar mencintainya?" Sekar terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku tidak tahu apakah ini cinta atau bukan. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa meninggalkannya dalam situasi seperti ini." Andi menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan." Dengan uang yang dikumpulkan dari Andi dan tabungan pribadinya, Sekar berhasil melunasi sebagian besar utang Pak Harjo kepada mafia. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Untuk memastikan bahwa ancaman itu benar-benar berakhir, ia memutuskan untuk menemui pemimpin mafia, Tuan Raka, secara langsung. "Aku datang untuk menyerahkan uang ini," kata Sekar dengan suara gemetar saat ia berdiri di hadapan Tuan Raka di sebuah gudang tua yang gelap. "Tolong, bebaskan dia. Jangan ganggu keluargaku lagi." Tuan Raka tertawa dingin. "Kamu pikir uang ini cukup untuk melunasi semua kesalahan Harjo? Kamu terlalu naif, gadis." Namun sebelum Tuan Raka bisa melanjutkan ancamannya, Pak Harjo tiba-tiba muncul dari balik bayangan. Ia menghampiri Sekar, melindungi tubuhnya dengan tubuhnya sendiri. "Biarkan dia pergi," kata Pak Harjo dengan suara tegas. "Ini urusanku, bukan urusannya." Tuan Raka tersenyum sinis. "Oh, jadi kamu rela mati demi gadis ini? Apa dia benar-benar seberharga itu bagimu?" Pak Harjo menatap Sekar dengan mata penuh cinta. "Ya," katanya tanpa ragu. "Dia adalah segalanya bagiku." Momen itu tiba-tiba terasa begitu dramatis. Sekar merasa jantungnya berdebar kencang, tidak percaya bahwa pria yang awalnya ia anggap hanya menggunakan dirinya, ternyata bersedia mengorbankan nyawanya untuk melindunginya. Tepat saat Tuan Raka mengangkat senjatanya, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ternyata, Sekar diam-diam telah melaporkan aktivitas mafia kepada pihak berwenang. Polisi menyerbu gudang itu, menangkap Tuan Raka dan anak buahnya. Pak Harjo memeluk Sekar erat, air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih," bisiknya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpamu." Sekar membalas pelukannya. Hatinya dipenuhi dengan campuran rasa lega dan cinta. "Kita akan melewati ini bersama," katanya pelan. Setelah insiden itu, kehidupan Sekar dan Pak Harjo mulai berubah. Mafia yang mengancam mereka telah ditangkap, dan utang Pak Harjo dilunasi sepenuhnya berkat bantuan Sekar dan Andi. Meskipun hubungan mereka sempat penuh dengan rasa sakit dan kebohongan, mereka akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dalam pernikahan mereka. Pak Harjo berjanji untuk menjadi pria yang lebih baik. Ia menjual sebagian besar asetnya untuk memulai hidup baru yang lebih sederhana,
jauh dari dunia bisnis ilegal yang pernah menjerumuskannya. Ia juga mulai lebih terbuka kepada Sekar, membagikan setiap keputusan penting dengannya. Sekar, di sisi lain, belajar untuk memaafkan. Ia memaafkan keluarganya karena memaksanya menikah, memaafkan Pak Harjo atas semua kebohongannya, dan bahkan memaafkan dirinya sendiri karena pernah merasa begitu kehilangan harapan. Adapun Andi, ia akhirnya menerima bahwa Sekar telah menemukan kebahagiaannya bersama Pak Harjo. Meskipun hatinya masih terasa sakit, ia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sendiri, berharap suatu hari ia akan menemukan cintanya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Sekar dan Pak Harjo duduk di tepi kolam ikan di halaman rumah mereka yang baru. Matahari mulai tenggelam, memancarkan cahaya keemasan yang indah. Sekar memandangi wajah suaminya, yang kini tampak lebih damai daripada sebelumnya. "Apakah kamu bahagia?" tanya Pak Harjo pelan. Sekar tersenyum, lalu mengangguk. "Ya," katanya. "Aku bahagia." Mereka saling berpegangan tangan, merasakan bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan, mereka akhirnya menemukan cinta yang sebenarnya. Cinta yang tumbuh dalam kegelapan, tapi tetap bersinar terang.